bersama aku Harifah Cahyani dalam Talkshow Series episode 3. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah bahas seputar hima, seputar kepemimpinan, serta metode pembelajaran yang ada di UNS. Nah, kalian kan pasti nggak asing ya sama UNS. UNS ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. UNS ini juga memiliki 3 jenis pendidikan dan salah satunya itu program diploma atau pendidikan vokasi. Nah, program diploma ini merupakan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Nah, komposisi kurikulumnya yaitu 70% praktik dan 30%-nya teori. Nah, pada acara ini kita bakalan bahas jalur masuk diploma di UNS yaitu jalur PMDK, SUMD, serta SMMD. Nah, untuk ngebahas jalur-jalur tadi, aku pastinya nggak bakal sendirian ya, akan ditemani sama kakak-kakak yang hebat yang benar-benar masuk jalur tersebut. Dan di situ ada Kak Agista, Kak Dias, dan Kak Isya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita bakalan bahas jalur PMDK. Buat ngebahas jalur ini kita bakal ditemenin sama Kak Agista. Nah, Kak Agista ini salah satu mahasiswa UNSPS di KU Madiun yang masuk melalui jalur PMDK. Halo Kak Agista. Halo, Kak. Nah, Kak Agista bisa menyapa teman-teman Talkshow Seiris dulu dong. Namanya aku Agista Malika Putra, mungkin teman-teman bisa manggil aku Agista. Aku berasal dari Prodi D3 Teknologi Pertanian angkatan 2021 sama dengan Kak Hanifah juga. Dan aku berdomisili di sekitaran sini juga dari area Madiun Kak, gitu Kak. Oke, jadi Kak Agista ini juga kebetulan kita satu prodi ya Kak ya. Ya. Tadi Kak Agista Madiunnya kota atau kabupaten? Aku dari kabupaten Kak. Kabupaten. Betul dulu sekolah di SMA atau SMK? Aku dari SMA, kebetulan di SMAN 1 Geger. Oke, jadi Kak Agista ini dulunya masuk jalur PMDK ya Kak? Ya, bisa diceritakan bagaimana PMDK itu Kak? Kalau dari kepanjangan sendiri itu PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan. Kalau aku dulu itu waktu SMA dari pihak sekolah itu ada informasi Kak ketika Universitas Basmara itu membuka jalur PMDK. Nah, dari situ aku langsung menghubungi pihak sekolah itu melalui guru BK. Nah, dari situ awalnya itu aku masih dalam kayak listan gitu Kak. Mungkin dari situ aku langsung ngechat ke guru BK-nya dan dari guru BK itu langsung memproses dari administrasinya gitu Kak. Oke, terus untuk yang bisa mengikuti jalur PMDK ini siapa aja Kak? Kalau dari PMDK sendiri itu mungkin teman-teman yang memiliki sebuah kasarannya dari dalam tanda kutip itu prestasi. Nah, kalau aku dulu itu menggunakan jalur bisa dibilang jalur rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, dari situ pihak sekolahan itu langsung menginput data dari semester 1 sampai semester 5. Lalu yang kedua itu mungkin dari teman-teman pernah mengikuti sebuah kejuaraan atau kelompaan dari minimalnya itu kan nggak salah tingkat provinsi Kak. Jadi teman-teman dari prestasi akademik maupun non akademik itu bisa kalian sertakan sebagai ibaratnya menambah bobot dari nilai-nilai semester 1 sampai semester 5 kalian gitu. Oke, jadi kabar baik ya buat teman-teman yang berprestasi tinggi ya Kak ya. Lalu ada ketentuan dan syarat lainnya nggak di jalur ini? Kalau ketentuan khusus itu seperti yang tak bilang tadi sih Kak, mungkin dari teman-teman sebelum mencoba jalur lain itu alangkah baiknya dicoba dulu di jalur PMDK ini menggunakan kalau gampangannya itu pakai yang semester 1 sampai semester 5 itu tadi Kak. Seperti waktu dulu itu aku pakai rapor semester 1 sampai semester 5. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, prosedur dan alur pendaftaran jalur PMDK ini seperti apa? Kalau dari aku sendiri waktu tahun lalu dari pihak sekolah itu menginfokan ketika jalur PMDK sudah dibuka di Universitas Basmara. Nah, dari situ aku langsung mengontak dari pihak sekolahnya melalui guru BK, lalu dari guru BK itu langsung memproses, menginput beberapa keperluan semisal dari semester
rapor semester 1 sampai semester 5 dan lain sebagainya. Lalu dari pihak sekolah itu mengarahkan selanjutnya itu misal kayak menginput data diri ataupun login ke websitenya dari SPMB. Nah dari itu kalau nggak salah itu dulu aku dikenakan biaya sekitar 200.000 Kak gitu Kak. Nah dari situ aku tinggal menginput beberapa data singkat lalu tinggal menunggu pengumumannya. Oke, nah kalau teman-teman yang minat di jalur ini itu jadwal pendaftarannya itu sampai kapan Kak? Kalau dari SPMB ataupun di Instagramnya itu sudah dibuka dari bulan lalu, dari bulan Februari. Nah, kalau nggak salah itu sampai awal April, gitu Kak. Nah, untuk pengumumannya sendiri juga di bulan April, kalau nggak salah itu di tanggal 22 April 2022 ini Kak. Oke, jadi buat teman-teman di waktu-waktu ini masih bisa untuk mendaftar ya Kak ya? Sangat bisa Kak. Oke, jadi sekarang kita kan lebih tahu jalur PMDK itu seperti apa, jalur masuknya itu juga bagaimana, syaratnya juga apa, sampai jadwalnya tadi udah di-spill sama Kak Agista ya. Oke, terima kasih kepada Kak Agista sudah menemani saya di sini dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Oke, tadi kan udah dijelaskan ya bagaimana jalur PMDK. Nah, kita masuk ke jalur berikutnya yaitu jalur SUMT. Kali ini Kak Dias bakal nemenin kita nih di sini. Nah, Kak Dias ini merupakan salah satu mahasiswa UNS PSDKU Madiun yang masuk melalui jalur SUMD. Halo Kak Dias, bisa sapa-sapa teman-teman talkshow dong. Halo semuanya, kenalin aku Dias Akbar Freyadi, bisa dipanggil Dias. Dari program studi D3 Akuntansi PSDKU angkatan 2021 dan berdomisili di Sragen. Oke, di Sragen dulu SMA atau SMK Kak? Kebetulan saya pas di Sragen dulu itu SMA. Oke, dari SMA mana? SMA N1 Gemolong. Oke, dulu dari SMA terus masuk ke UNS itu melalui jalur SUMD ya Kak ya? Iya benar, jalur SUMD. Oke, bisa diceritakan Kak, jalur SUMD itu seperti apa? Jalur SUMD itu kepanjangannya seleksi utama masuk diploma. Dan jalur ini merupakan salah satu jalur masuk UNS yang bukan jalur mandiri. Jadi tidak dikenai biaya SPI ataupun biaya uang gedung. Kalau di pengalamanku ikut SUMD ini tahun kemarin, proses seleksinya itu menggunakan tes tertulis di komputer secara online. Dan yang dapat mengikuti jalur SUMD ini, siswa lulusan SMA, MA atau SMK sederajat yang lulus di tahun ini atau yang lulus di 2 tahun yang lalu. Oke, kalau mau daftar di jalur ini Kak, apakah ada syarat dan ketentuan lainnya? Untuk syarat dan ketentuan lainnya itu bagi jurusan IPA, bagi siswa SMA atau MA jurusan IPA itu dapat mendaftar di semua program studi yang ada di sekolah vokasi UNS. Kemudian bagi siswa SMA atau MA yang dari lulusan IPS ini hanya dapat mendaftar di program studi IPS di SVUNS, dan untuk siswa lulusan SMK hanya dapat mendaftar di program studi yang relevan atau sejalur. Oke, kalau buat prosedur atau alur pendaftaran jalur ini tuh gimana? Untuk prosedur atau alur pendaftarannya itu bisa mengunjungi situs spmb.uns.ac.id untuk membuat akun. Kemudian setelah selesai membuat akun bisa login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi untuk mendaftar di program diploma jalur SUMD. Kemudian setelah selesai mengisikan identitas dan finalisasi dapat membayar sebesar 350.000 kalau di tahunku dulu. 350.000 ya Kak ya. Kalau untuk tesnya itu apa aja Kak? Untuk tesnya itu terdiri dari TPS dan TPA. Dan TPS-nya itu sebanyak 120 soal dan TPA-nya sebanyak 80 soal. Jadi totalnya 200 soal. Wah, banyak sekali ya Kak ya, 200 soal. Nah, untuk jadwalnya, jadwal pendaftaran sampai pengumuman jalur ini tuh kira-kira kapan Kak? Untuk jadwal pendaftaran sampai dengan pengumuman itu untuk jadwalnya sendiri dibuka pada awal April sampai dengan akhir Juni. Dan untuk pengumumannya tanggal 13 Juli 2022. Tapi ini mungkin bisa berubah lagi sewaktu-waktu, jadi diharap bisa mengecek di situs spmb.uns.ac.id
untuk info lebih lanjutnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk jalur ini bisa dipersiapkan mulai sekarang ya Kak. Juga tadi sudah dibilangin sama Kak Dias kalau tesnya tadi kira-kira 200 soal ya Kak ya? Iya, benar. Wah, itu banyak banget dan kalau boleh tahu dulu waktunya itu berapa jam Kak? Waktunya seingatku itu sekitar 3 jam. Oh, 3 jam. Jadi cukup gak cukup harus segitu ya Kak ya? Iya, segitu. Oke, sekarang kita jadi tahu ya teman-teman mulai dari apa jalur SUMD itu, syarat, ketentuan, sampai jalur pendaftarannya itu kapan aja. Terima kasih Kak Dias. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas jalur masuk yang terakhir nih, yaitu jalur SMMD. Nah, sebenarnya jalur SMMD ini ada 5 guys, tapi kita di sini bakalan fokus ngebahas salah satunya, yaitu jalur SMMD JU. Nah, kita sudah bersama Kak Isyah nih. Kak Isyah ini merupakan salah satu mahasiswa UNS PSDKU yang masuk melalui jalur SMMD JU ya Kak ya. Halo Kak Isyah, gimana kabarnya? Baik. Oke, bisa langsung sapa-sapa teman-teman talkshow dulu dong. Halo teman-teman, kenalin aku Syahar Banu, biasa dipanggil Isya, dari program studi teknik informatika angkatan 2021. Aku domisili di Madiun. Oke, dulunya dari SMA atau SMK Kak? Dulunya aku dari SMA 1 Menjaya. Oke, dulu dari SMA terus ke UNS ini masuknya melalui jalur SMMD JU ya Kak? Bisa diceritakan Kak, jalur ini tuh seperti apa? Oke, jalur SMMDJU ini kan seleksi mandiri masuk diploma jalur ujian. Oke. Nah, dari kepanjangannya ini aja teman-teman pasti udah tahu Iya dong ya dong. gimana nantinya. Nah, lewat jalur ini calon mahasiswa nanti akan diseleksi melalui ujian tulis yang diselenggarakan oleh pihak UNS. Oke. Nah, untuk materinya itu nggak beda jauh sama materi UTBK ya. Jadi masih berkaitan dengan TPS dan TPA. Baik. Oke Kak, terus untuk kalau mau daftar jalur ini Kak, syarat dan ketentuan khususnya ada nggak? Untuk syarat dan ketentuan khusus, yang pasti itu teman-teman udah lulus dari Ya. SMA, MA, SMK atau sederajat lainnya. Nah, untuk jangka waktunya paling lama adalah 2 tahun terakhir. Ya. Lalu ada juga program studi yang mengharuskan mahasiswanya untuk memenuhi beberapa persyaratan khusus. Oke. Itu ada beberapa program studi yang mengharuskan calon mahasiswanya untuk tidak buta warna. Oke. Entah itu buta warna secara parsial ataupun Ya. total. Oke. Nah, ada juga program studi desain komunikasi visual yang mengharuskan mahasiswanya untuk mengirimkan portofolio. Oke. Untuk alur pendaftaran jalur ini Kak, itu bagaimana? Untuk alur pendaftaran dari jalur seleksi ini itu nggak beda jauh sama Ya. jalur seleksi masuk diploma Ya. lainnya. Namun untuk jalur seleksi SMMDJU ini ada penambahan dari nominal SPI dan mengunggah pernyataan SPI. Oke. Untuk nominalnya sendiri teman-teman bisa sesuaiin dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi biar nggak kebanyakan ya Kak ya nominal SPI-nya. Oke, kalau mengenai jadwal pendaftaran sampai pengumuman di tahun ini tuh kira-kira kapan Kak? Untuk jadwal pendaftarannya sendiri itu antara akhir Mei Ya. sampai pertengahan Juni. Oke, untuk pengumumannya? Pengumumannya mungkin teman-teman bisa cek di SPMB UNS ya, itu websitenya Universitas 11 Maret. Oke, jadi teman-teman diharuskan untuk sering-sering mengupdate terkait jalur-jalur ini ya Kak. Bukan jalur ini aja sih, jalur-jalur yang lainnya juga harus sering-sering diupdate. Kalian juga bisa update di Instagram kita, yaitu di Hima PSDKU, itu juga pasti diupdate terus tentang jalur-jalur ini. Nah, nggak kerasa ya Kak, ternyata kita udah di penghujung acara, dan terima kasih buat Kak Isya sudah menemani saya di sini ngebahas jalur SMMDJU ini. Jadi sekarang kan kita jadi tahu ya, jalur SMMD ini merupakan salah satu seleksi jalur mandiri. Jadi berbeda dengan SUMD ya Kak ya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton acara ini sampai selesai. Cukup sekian acara talkshow Seiris kali ini.
Saya Hanifah Eka Cahyani pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!